Shalom teman-teman. Shalom. Apalagi dulu? Shalom teman-teman. Kita jumpa lagi di DF kali ini. Teman-teman, judul DF kita kali ini itu tentang treasure. Bagaimana sih kita belajar bersama-sama? Bagaimana kadang-kala kan orang bilang harta adalah segala-galanya. Jadi di saat kita punya harta, kita bahagia secara duniawi dan secara kebanyakan menurut orang. Tapi apakah betul di saat kita punya harta, di saat itu menjamin yang namanya suatu kebahagiaan? Nanti kita sama-sama belajar di bagian firman-Nya, bagaimana sih harta itu membuat kita menjadi bahagia dan harta seperti apa yang akan membuat kita menjadi bahagia. So, guys, jangan tinggalkan ya tempat ini dan tetap stay tune. Thank you. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali di DF Online. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita mengangkat pujian ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. 1, 2, 3, 4. Mari kita menari untuk Tuhan kita, yuk. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan saja.
memberikan seluruh hati kita, seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita memulai Domus Fidei online pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan yang masih menyertai kami, Tuhan yang masih melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan, untuk kasih-Mu yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hembusan nafas kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik, yang masih memelihara kami hingga pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau bersyukur bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur sebab Kau baik, sebab Engkau selalu baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami beri syukur, kami mau memujimu buat kebaikan pulihan. Kau Allah yang hidup, Kau berkarya atasku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, besar kebaikan-Mu, besar kasih setia. Kau Allah yang hidup, Kau berterima kasih. Terima bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ku boleh ada. Hanya kasih-Mu, hanya kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau baik. Kami bersyukur baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami mau mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menganugerahkan kami kehidupan yang begitu berharga. Setiap hari Engkau yang menambahkan cinta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang selalu menolong kami. Orang-orang yang selalu setia mendoakan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang boleh menyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami jauh dari Engkau. Tidak ada alasan untuk kami lari meninggalkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menunggu kami untuk kami boleh datang kepada Engkau. Engkau Allah yang setia untuk mau terus-menerus memulihkan keadaan kami, yang terus-menerus mengampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, meskipun kami tidak setia kepada Engkau. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kami boleh rasakan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mau menyembah Engkau. Rindu untuk mau sujud di hadapan-Mu, sujud di altar-Mu Tuhan. Ingin menyembah Engkau dan jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima aduan.
Benar Tuhan, saat kami boleh datang sujud ke altar-Mu, kami percaya sesuatu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami masih boleh menyembah Engkau, kami masih boleh ikut persekutuan doa ini Tuhan. Sekalipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu sanggup menjangkau kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh men-sharingkan firman-Mu, jamah pikiran hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu Tuhan, sehingga hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh hamba-Mu perdengarkan pada orang lain. Berkati juga setiap teman-teman kami yang boleh menyaksikan Domus Fide pada malam hari ini. Engkau juga yang mengetuk pintu hati mereka, karuniakan mereka Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami panjatkan kepada-Mu. Amin. Shalom semuanya. Jumpa lagi pada malam hari ini DF, seperti biasa. Ini pertama kali saya online, sedikit aneh, tapi tidak apa-apa. Puji Tuhan, malam hari ini, temanya yang diberikan pada saya oleh tim kreatif, thanks to tim kreatif, itu tentang treasure, harta. Ya. Jadi, banyak orang berpikir kalau mendengar kata harta, itu selalu pasti ujung-ujungnya itu duit. Pasti ujung-ujungnya itu sesuatu yang berharga. Sesuatu ya kayak aset rumah, atau deposito, atau uang dan sebagainya, atau emas. Ya. Tapi malam hari ini kita coba belajar. Sebenarnya apakah harta cuma uang saja, atau mungkin ada yang lain? Apakah dengan harta ini kita bisa betul-betul hidup bahagia seperti hashtagnya di DF malam hari ini, ataukah justru membawa kita kepada maut, atau membawa kita kepada jurang yang lebih dalam? Ya, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang treasure harta. Ya, jangan selalu mulai malam hari ini saya yakin ketika bicara harta persepsinya sudah bisa mulai berubah. Tidak hanya masalah uang, tetapi ternyata ada harta lain yang betul-betul di luar pikiran kita, yang kita tidak sadari ternyata itu sama berharganya, bahkan lebih berharga daripada uang itu sendiri. Baik, tapi sebelum saya masuk ke dalam, saya ingin teman-teman, ya, dimanapun teman-teman berada ya, di rumah masing-masing pastinya, kira-kira kalau teman-teman dapat hadiah uang 1 miliar, 1 miliar banyak ya, untuk zaman sekarang, 1 M itu berharga sekali ya. Kira-kira kalau suatu saat teman-teman menang undian 1 M, apa yang teman-teman pikirkan untuk habiskan uang 1 M ini? Nah, kira-kira bisa teman-teman listkan nggak? Saya tak tahu sih, kalau Zoom sih enak ya, bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman yang lihat di YouTube, di IG, coba pikirkan, kalau hari ini, detik ini, menang undian 1 M, apa yang akan kau lakukan dengan uang itu? Ya, saya beri waktu kurang lebih 10 detik berpikir ya. Biasanya dapat uang banyak, justru bingung mau diapain. Pengalaman saya begitu. Ketika saya juga ditanya hal seperti ini, saya bingung, ini 1 M mau diapain ya? Tapi kalau tidak punya uang, susah juga ya. Itulah namanya dunia ya. Punya uang bingung, tidak punya uang bingung juga. Ya, kira-kira apa? Kalau perlu dicatat, supaya nanti ada perbandingannya. Nomor 1 misalnya beli rumah, beli 2 bayar utang, beli 3 bayar cicilan, dan sebagainya. Kalau perlu dan nominalnya lebih bagus ya. Sudah ya? Ini kalau menang undian 1 M, misalnya ada lotre menang undian 1 M malam hari ini, teman-teman mau buat apa itu uang? Sudah ya? Yang susah berpikir, ya dijalani saja ya. Hal yang kedua, hal yang sama, tiba-tiba suatu malam, teman-teman didatangi seorang malaikat ya, dan dia berkata, nih saya berikan kamu 1 miliar, pergunakanlah dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, ketika mimpi itu dan betul-betul jadi kenyataan didapat 1 M, apa yang teman-teman lakukan terhadap uang itu? Silakan berpikir,
Apa tetap mau sama yang pertama? Tetap beli rumah, beli apa, beli apa, beli apa? Ataukah ada yang berbeda? Nah, saya tahu mungkin pasti ada yang berbeda. Ketika menerima undian dengan ketika malaikat tiba-tiba datang untuk memberikan uang, pasti ada. Pasti nomor satu yang berbeda apa? Mungkin ada yang bilang beri persembahan. Yaitu lumrah. Saya juga demikian. Ketika saya ditanya ini berubah. Ketika dapat undian dan ketika dapat mimpi. Ini perumpamaan ya. Supaya kita tahu bahwa harta yang dipercayakan pada kita itu sebenarnya kita harus apakan. Nah, itu saja berbeda. Padahal mau baik menang undian maupun malaikat yang beri sama-sama berkat dari Tuhan. Tapi kenapa kadang cara menghabiskannya berbeda? Nah, itu yang kita mau sebentar pelajari. Apa sih kata sabda Tuhan? Ya, oke. Kita ke slide selanjutnya. Ketika orang berbicara untuk mendengar kata sukses dan diberkati, selalu ujung-ujungnya pasti uang. Banyak daripada kita tersugesti atau selalu terpanah oleh karena dunia, selalu mengatakan sukses pasti banyak duitnya. Sukses pasti banyak hartanya, harta uangnya. Tetapi malam hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan, ternyata itu bukan satu-satunya harta, tetapi salah satu dari harta. Kita mulai ya. Ada 6 harta yang saya catat. Kita telusuri sama-sama ya. Yang pertama adalah harta rohani. Banyak daripada kita menganggap harta rohani itu bukan harta, itu harta saudara. Karena harta, apalagi harta rohani itu dibawanya kekal. Uang hari ini bisa dapat, hari ini juga bisa habis. Tetapi harta rohani sampai kita dipanggil Tuhan, itu akan tetap kita bawa. Makanya salah satu harta yang paling berharga sebenarnya bukan uang, tetapi harta rohani. Karena baik hidup maupun apalagi sudah dipanggil Tuhan, harta ini tetap akan dibawa. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, ya inilah yang terjadi. Kalau dunia katakan harta benda paling utama, bagi Tuhan harta rohani yang paling utama. Karena harta dunia bisa cari, harta rohani, kalau sudah dipanggil Tuhan baru mau cari harta rohani, sudah tidak bisa. Tetapi yang dibawa adalah harta rohani. Ya. Harta rohani berupa apa? Keselamatan. Itu adalah anugerah yang paling besar. Yohanes 3 ayat 16, saya rasa teman-teman pada tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya Anda dan saya selamat. Keselamatan adalah harta yang paling berharga. Karena keselamatan tidak hanya berbicara saat dunia, tetapi setelah Tuhan memanggil kita, keselamatan terus bekerja. Jadi harta yang paling berharga sebenarnya bukan hanya harta benda, tetapi harta rohani pun itu betul-betul lebih berharga sebenarnya ya. Harta rohani meliputi apa lagi? Ada iman, menjadi murid sejati, buah pelayanan. Buah pelayanan kita selama ini apa? Itu yang menjadi harta kita. Bukan sesuatu, bukan kegiatan ya, bedakan antara kegiatan dengan buah pelayanan. Kalau kegiatan, ke misa itu kegiatan. Ke DF itu kegiatan, tapi buahnya apa? Buah rohnya apa? Itu hartanya kita. Itu tidak bisa dicuri orang lain. Mau pencuri datang gedor hatinya kita, tidak bakalan bisa ambil. Karena itu harta milik kita pribadi. Ya, harta pertama, harta rohani. Harta kedua yang bisa kita tahu adalah jiwani. Nah ini, banyak orang berpikir harta jiwani ini ya pada dasarnya memang ada, tapi sebenarnya itu hartanya kita. Harta jiwani meliputi apa? Ada IQ, ada karakternya kita, ada experience-nya kita, ada pengalaman kerja. Itu hartanya kita. Orang lain tidak bisa ambil karena kita yang jalani. Keahlian dan kreativitas. Nah ini juga harta masing-masing orang. Setiap orang Tuhan karuniakan keahlian dan kreativitas yang berbeda-beda. Setiap orang beda, unik. Artinya itu harta yang luar biasa menurut saya. Kalau uang, semua orang punya uang. Tetapi kalau kreativitas dan keahlian, tidak ada yang bisa ambil. Hanya kita yang tahu, kita yang pakai sendiri, dan kita yang bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu ada ayatnya di Amsal 22 ayat 29. Saya bacakan saja. Amsal 22
Bentar ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi, keahlian dalam pekerjaan itu hartanya kita. Itu salah satu harta. Jadi, bukan lagi hanya uang, bukan. Keahlian, kreativitas, IQ kita, Tuhan mengaruniakan kepintaran untuk berpikir, untuk bekerja, untuk bisa diolah agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi bukan hanya sekedar punya uang berarti sukses, tidak punya uang berarti tidak sukses. Itu salah, ya. Itu kurang tepat. Tetapi harta jiwani juga penting, ya. Itu kreativitas. Kalau Keluaran 31 ayat 3 di situ, kalau saya tidak salah ingat, ketika Musa ingin mendirikan kemah Tuhan, Tuhan mengaruniakan keahlian kepada beberapa orang untuk mengerjakan hal itu. Itu harta dari Tuhan. Makanya luar biasa, ya. Harta yang ketiga, apa yang kita bisa ambil tahu? Harta tubuh. Nah, tubuh kita ini hartanya kita. Jangan pikir tubuh ya sudah. Mau tubuh saya jelek, mau tubuh saya kurus, mau gemuk, ya sudahlah, peduli amat, yang penting makan terus. Itu salah. Tubuh kita ini hartanya kita. Bagaimana kita bisa tahu? Coba sekarang saat corona, pandemi wabah ya, wabah corona. Kita rela berdiam diri di rumah agar tubuh kita sehat, terhindar dari virus. Orang rela tinggal di rumah hanya karena takut pada virus. Padahal orang dunia bilang harta satu-satunya adalah mungkin uang. Ternyata salah. Saat belakangan ini saya juga menyadari bahwa kesehatan adalah salah satu harta yang paling berharga. Sekalipun bukan kena COVID-19, mungkin hanya batuk flu demam, tapi tidak ada orang yang mau masuk rumah sakit hari ini. Kenapa? Karena takut tertular COVID-19. Kenapa bisa? Karena dia takut bahwa bisa ya tertular, akhirnya bisa makin parah. Artinya, tubuh kita, kesehatan kita itu adalah harta yang berharga. Percuma punya uang harta benda yang besar, tapi kalau tubuhnya kita sakit-sakitan, tidak ada yang bisa kita nikmati. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, saya tidak bilang begitu, tetapi bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita harus bentuk tubuh kita, entah habitnya, entah gaya hidupnya, entah pola makannya, harus dijaga sehingga tubuh kita betul-betul bisa dalam kondisi maksimal, apalagi dalam melayani Tuhan. Ya, itu harta ketiga. Harta keempat adalah harta hubungan. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena zaman sekarang dan akan ke depannya, orang yang berhasil di dunia usaha, dan saya sudah mulai merasakan, bukan orang yang hanya tinggi IQ-nya, tetapi orang yang memiliki network yang baik. Apa contohnya harta hubungan? Emosionalnya. Saat ini Indonesia krisis EQ. Karena apa? Karena yang lebih galak yang salah daripada yang benar. Yang salah lebih galak. Baru-baru ini ada beberapa video viral karena ditegur oleh petugas PSBB, tapi dia lebih galak daripada petugasnya. Emosionalnya tidak terkontrol. Padahal dia salah loh ya, bukan dia benar. Apalagi kalau dia benar, mungkin dia sudah luar biasa ya, ngamuknya lagi. Apalagi harta hubungan, nama baik. Nah ini, banyak orang pikir nama baik itu apa ya, hal sepele. Saya tekankan nama baik memegang peranan penting dalam harta hubungan. Banyak orang merelakan nama baiknya rusak hanya karena kenikmatan sesaat. Banyak orang rela tipu hanya satu kali. Sekali kita tipu orang, nama baik kita tercoreng. Untuk membangun nama baik kita kembali, itu lebih sulit. Nama baik itu penting ya. Kita buka ayatnya. Di Amsal 22 ayat 1. Saya bacakan saja. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini Amsal yang berkata. Jadi nama baik itu lebih hebat, lebih besar daripada kekayaan. Nama baik itu penting. Bukan penjilat loh ya, saya bukan katakan itu, tetapi menjaga kredibilitas nama baik kita. Jadi ketika kita bilang, oh Ardi, oh iya Ardi tahu orangnya baik, begini. Itu penting. Coba kalau sebut namamu saja, orang sudah menghindar. Misalnya si A, anggaplah si Bunga. Aduh si Bunga, malah saya ketemu. Kenapa? Oh iya dia orangnya begini. Semua kejelekannya tersiar. Semua kejelekannya orang list. Terus mau kerja apa?
Bagaimana Tuhan bisa percayakan kepadamu hal yang besar kalau manusia sendiri tidak bisa percaya kepadamu? Misalnya ya. Jadi nama baik itu penting. Jangan berbuat sesuatu dengan gampangnya, dengan mudahnya, dan merusak nama baikmu. Karena nama baik itu akan terus orang ingat. Sampai mati pun orang tahu, oh ini orangnya dulu begini, begini, begini. Oh anaknya juga gimana? Ya 11-12 ya, biasanya begitu. Makanya nama baik penting dijaga. Bukan cari muka loh ya, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kredibilitas Tuhan. Kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Versinya Tuhan loh ya, bukan versi dunia. Ya. Ada lagi 1 Timotius 3 ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah itu pentingnya nama baik. Itu salah satu harta loh. Jadi jangan heran kalau jangan lagi terpaku pada, wah saya punya uang besar, banyak. Tapi ternyata maaf, mungkin orangnya korupsi. Dengar namanya saja, orang tahu, oh, itu korupsi paling besar begini. Orang tidak akan lihat hartanya. Tapi nama baiknya tercoreng selama-lamanya. Itu ya. Itu yang menjadi poin harta hubungan. Ya, sahabat. Nah, penting. Kita punya lingkungan, komunitas itu yang menentukan. Sahabat. Ya, sahabat itu penting. Relasi bisnis buat pengusaha harus dijaga. Kalau tidak, ya repot. Tapi dengan kita menjaga kredibilitas, kapabilitasnya kita, integritas kita, saya yakin harta hubungan ini bisa kita jaga. Harta kelima. Kita lihat harta kelima, keluarga. Nah ini, ada lagunya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah itu ya. Apa sih dalam keluarga itu? Ada saling percaya. Ada keterbukaan. Ada kebersamaan, ada juga keharmonisan. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kalau saya nggak salah. Di situ bercerita bagaimana kalau kita bisa hidup rukun dan damai, jangankan dalam keluarga, agar antar sesama kelompok saja, apalagi dalam keluarga, ketika kita bisa hidup rukun dan damai, Tuhan yang perintahkan berkatnya ke situ mengalir. Teman-teman bisa baca di rumah ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kalau saya tidak salah. Cuma 3 ayat kok. Jadi itu salah satu harta, yaitu keluarga. Jadi jangan hanya bilang, oh keluarga ya memang harus berkeluarga. Tidak, itu adalah hartamu. Di situ ada saling percaya, keterbukaan, saling mendukung, saling support, dan sebagainya ya. Dan harta yang keenam, apa? Yang kita tahu semuanya, harta benda, financial asset. Meliputi apa? Ada uang, properti, dan sebagainya ya. Logam mulia, barang seni juga termasuk. Oke? Terus bagaimana caranya kita mengolah hal itu? Apakah di Alkitab pernah berbicara untuk bisa mengolah keuangan? Memang secara spesifik tidak pernah. Mungkin kurang, tidak ada lah, bisa bilang tidak ada. Secara detail, spesifik, langkah-langkahnya tidak ada. Tetapi secara umum pernah dibahas. Pernah dibahas how to manage your financial sebenarnya. Ya, kita buka sama-sama, bacaan kali ini kita ambil di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tidak bacakan semua, tapi kalau saya sebut temanya perikop ini, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Teman-teman pasti ingat ya, si 5 bagaimana, si 3, si 1, dan hasil akhirnya ada yang menjadi 10, ada yang menjadi sekian, ada yang tidak menghasilkan. Ya, teman-teman tahu talenta itu apa? Skill. Selama ini orang berbicara tentang talenta skill. Tidak salah. Tapi setelah saya renungkan, setelah saya pelajari, setelah saya mendapatkan banyak ikut seminar dan sebagainya, ternyata talenta itu adalah uang atau harta. Tidak percaya? Teman-teman bisa buka di kamus Alkitab paling belakang, di situ ada kata talenta. Talenta berbicara tentang apa? 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Tahu ya, 6.000 dinar. Kalau dinar pasti sudah tahu mata uang. Anggaplah 1 hari 1 dinar upahnya. Di dalam Alkitab kan begitu kan? 1 hari 1 dinar. 1 dinar adalah upah sehari. Bayangkan ketika orang dipercayakan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar.
itu sama dengan upah 18 tahun kerja. Non-stop. Tidak ada hari libur. Bayangkan yang diberikan 5 talenta. 5 talenta itu bisa dianggap kau memegang uang seumur hidupmu. 6.000 kali 5 itu banyak sekali. Jadi talenta bukan hanya berbicara tentang skill, bukan hanya berbicara tentang keahlian, tetapi itu tentang uang. Makanya perumpamaan kerajaan sorga seperti tuannya memberikan kepada hambanya 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Oh, 2 talenta, maaf. 5, 2, dan 1 kalau saya tidak salah. Ya, itu berbicara uang. Karena ya memang uang, satuannya uang, satuan beratnya uang, 6.000 dinar. Jadi secara tidak langsung Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita disuruh mengelola uang itu, talenta itu. Ya. Nah itu. Tuhan, yang kita tahu Tuhan adalah pemilik. Kita harus tahu dulu, sebelum kita bagaimana cara mengelola, kita harus tahu posisinya kita sebagai apa. Tuhan ya Tuhan adalah pemilik, betul ya? Yang memiliki semua talenta siapa? Hamba atau Tuhan? Tuannya. Tuhan yang memiliki semuanya. Terus kita hamba, tugasnya apa? Pemilik. Bukan, kita hamba berfungsi sebagai pengelola. Nah ini, banyak daripada kita sudah kita hamba, tapi kita juga merasa yang memiliki semuanya. Apa bedanya pemilik dengan hamba? Coba Bapak Ibu punya karyawan ya, percayakan uang 100 juta. Tolong dikelola. Tetapi dia menghabiskan uang itu belanja sana sini, belanja segala keperluannya, dan hasilnya setelah laporannya terakhir, akhir bulan, tidak ada keuntungan. Kira-kira Bapak Ibu marah atau tidak? Pasti marah. Pasti tidak senang. Demikian juga dengan Tuhan itu. Jadi hamba tugasnya mengelola uang itu, mengelola apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Bukan kita yang menghabiskan seenak kita. Seringkali kita tidak sadari posisi ini. Seringkali kita merasa, ya sudah ini uang saya kok. Jangan salah. Yang memberi uang, yang memberi berkat, itu adalah Tuhan. Bukan dari hasil usahamu sendiri. Tapi ada andilnya Tuhan yang memberikan berkat. Dan sedangkan kita pengelola, hamba hanya bisa mengelola. Bagaimana mengembangkan dan sebagainya. Ya. Ini posisinya. Ini gambarnya ya. Di mana tuannya mempercayakan kepada 3 orang. Harapannya setelah dia kembali. Dia bisa menerima laba. Dia jelas bilang loh. Harapannya. Agar dia bisa berkembang. Ya, apa yang dipercayakan. Ada 2 hamba. Dalam bacaan ini bisa klasifikasikan ada 2 hamba. Ada hamba yang berhasil. Hamba yang berhasil seperti apa? Yang baik, setia, dan tanggung jawab. Terus ada hamba yang gagal. Apa sifatnya hamba yang gagal? Dia jahat, malas, dan takut. Ya, jadi lewat bacaan ini kita bisa tahu yang mana berhasil, yang mana gagal. Terus apa resepnya yang berhasil? Tentu kita kan maunya taunya yang berhasil doang kan? Nah ini. Hamba yang berhasil itu hamba yang baik. Baik maksudnya apa? Dia betul-betul mengelola dengan baik. Menjalankan dengan baik. Membuat perencanaan. Mengembangkan apa yang dia punya. Tidak hanya mengalir begitu saja. Let it flow orang bilang. Tidak bisa. Harus direncanakan. Rencanakan keuanganmu. Ketika kau dipercayakan oleh orang tua atau bosmu atau siapapun, uang 1 juta setiap hari. Apa yang kau harus lakukan kepada itu uang? Jangan hanya dihamburkan begitu saja. Habis gaji, habis bulan. Biasanya begitu ya. Penderitaan rekan-rekan pegawai atau pekerja, biasanya itu rekeningnya hanya tempat numpang lewat. Masuk gaji, keluar untuk bayar ini, bayar itu, bayar cicilan, beli ini, beli itu, nol lagi. Ya. Tetapi malam hari ini kita belajar untuk menjadi hamba yang berhasil, harus ada perencanaan. Kelola keuanganmu, rencanakan mau nikah umur berapa, biayanya berapa. Mungkin ada yang ketawa, nikah. Loh, itu perlu perencanaan. Kalau kita tidak menabung dari sekarang, bagaimana caranya kita bisa membiayai kelak, bukan hanya menikah, punya anak 1, punya anak 2, belum lagi saat pensiun. Ya, banyak generasi sekarang itu namanya generasi sandwich. Istilahnya
sandwich. Kenapa? Karena generasi sekarang membiayai orang tua dan membiayai anaknya. Itu berat loh. Kalau tidak ada perencanaan dari sekarang, hal itu akan bisa terulang terus. Makanya kita sebagai generasi yang anak-anak Tuhan, untuk menjadi hamba yang berhasil dalam mengelola hartanya, harus ada perencanaan. Harus bisa menabung. Harus tahu punya dana darurat. Nah, dana darurat tiba-tiba teringat. Karena situasi sekarang, COVID, siapa yang sangka? Betul? Orang yang bisa bertahan dalam COVID situasi ini sekarang ini dengan penghasilan yang makin berkurang, mau tidak mau harus membuka dana daruratnya. Dana darurat itu apa? Dana yang sudah ditabung dari dahulu-dahulu kala. Jadi bukan sekarang baru menabung, tapi dari dahulu. Dana darurat itu adalah, masing-masing orang beda ya. Kalau single, itu adalah biasanya cost of living, jadi biaya hidup. Dana darurat yang disediakan kalau untuk anak single, 3 kali sampai 6 kali biaya hidup per bulan. Contoh, biaya hidup saya misalnya sebulan 1 juta. Minimal di tabungan saya harus ada 3 sampai 6 juta. Fungsinya apa? Ya untuk situasi sekarang ini. Banyak orang tidak siap menghadapi situasi sekarang karena tidak mempunyai perencanaan yang baik sejak dari kemarin. Kena wabah sekarang, berhenti pekerjaan, baru panik semua. Tidak hanya orang dunia, anak-anak Tuhan pun banyak yang kalang kabut akhirnya. Kenapa bisa demikian? Karena hal-hal seperti itu tidak direncanakan dengan baik. Ya, itu tipsnya. Kalau untuk yang berkeluarga, biasanya 6 sampai 12 kali biaya bulanan, cost of living namanya, COL ya. Harus ada ditabung. Nah, sekarang situasi sekarang orang semua serba sulit. Semua sulit, semua kena dampak. Kalau tidak ada perencanaan dari dulu, sekarang pasti sudah mulai berteriak karena dana cadangan semua orang sudah mulai terpakai. Sampai kapan? Tidak tahu. Makanya kita biasa kasih range untuk pengaturannya. Ya. Hamba yang berhasil baik dalam kategori apa? Mendengarkan perintah tuannya. Sudah hendak kita menjalankan pekerjaan kita dengan firman Tuhan, sesuai firman Tuhan. Sudah hendak kita menjalankan segala usaha, pekerjaan, sesuai hendak dengan maunya Tuhan. Ayo, yang bayar pajak kemarin, sudah lapor belum? Ya, SPT tahunannya bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Atau rekayasa sana-sini? Nah, itu seturut firman Tuhan enggak? Karena hamba yang berhasil adalah hamba yang baik di mata Tuannya. Pasti. Makanya dia puji yang baik. Ada usaha, ada kreativitas, harus mengolah. Ya, zaman sekarang, wabah COVID, saya tahu banyak yang terkena dampaknya. Ada mungkin kena PHK, ada yang mungkin ya gajinya dipotong, ada yang mungkin tidak dapat THR dan sebagainya. Terus kalau anggaplah di PHK, apakah mau? Ya sudah, putus asa, tidak tahu membuat apa lagi. Ingat, harta kita yang tadi ada IQ, ada kreativitas. Putar otak. Pakai akalmu, pakai pikiranmu, minta hikmat Tuhan apa yang saya harus lakukan untuk menghadapi keadaan sekarang. Bukan hanya berdoa minta Tuhan berkat-berkat. Berkat tanpa usaha, tidak bisa juga, nanti keenakan. Ya. Tapi gunakan kreativitas yang Tuhan berikan. Sekarang berjamuran penjualan all shop ya, yang tidak pernah masak jadi masak. Yang tahu masak, jualan online. Salah? Tidak. Betul. Karena situasi sekarang memang memaksa demikian. Tapi itu orang kan menggunakan pikirannya, oh iya, kesempatan saya punya kalian ini, apa yang saya bisa perbuat? Ya gunakan kesempatan itu, jual hasilnya. Tidak apa-apa. Itu menjadi tambahan kita juga untuk menghadapi situasi sekarang. Jadi perlu perencanaan. Ya, jangan asal wah, habis gaji, habis bulan. Besok perkara lain. Betul, memang setiap hari ada berkatnya. Tetapi mana tahu sekarang, situasi sekarang siapa yang sangka? Siapa yang bisa kepikiran bulan 1 kemarin, bulan 2, bahwa 3 bulan kita libur tidak bekerja. Para pengusaha apalagi paling terasa. 2 bulan murni tidak bekerja. Omsetnya pasti menurun dan sebagainya. Siapa yang sangka? Tidak ada. Justru kita harus mengandalkan perencanaan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Ya. Buat yang mau merit, perencanakan dari sekarang. Keuangannya. Ya. Itu hamba yang berhasil, hamba yang baik. Ini sedikit tips bagaimana cara
mengelola atau membuat membagi-bagi penghasilan membagi-bagi pendapatanmu, ya, pendapatan Anda. Di situ ada 10% itu adalah kebaikan. Ingat, pertama kali adalah untuk Tuhan, kita juga selalu harus persembahkan untuk Tuhan yang pertama, 10%. Ini bukan berarti perpuluhan loh ya, tapi ini standar dunia loh saya ambil, bukan standar bukan standar rohani, tapi ini betul-betul dunia. Dunia saja suruh harus begitu loh. 10% kebaikan, 20% adalah untuk menabung, dana darurat atau investasi, dan penting asuransi. Banyak orang sekarang tidak mengerti pentingnya asuransi. Dana kesehatan tahun ke tahun itu semakin tinggi. Inflasinya paling besar, salah satunya itu di dana kesehatan. Masuk asuransi itu wajib bagi saya. Terserah mau apa, minimal BPJS, ya, minimal BPJS, tapi harus. Itu di saving 20%. 30% itu batas maksimum cicilan produktif. Cicilan produktif itu seperti apa? Contoh, anggaplah pekerjaan saya ini Grab motor GoBike lah, anggaplah GoBike. Kalau saya mau usaha GoBike, harus saya punya kendaraan sendiri. Maksimum 30% dari jumlah gaji saya itu maksimum cicilan. Jadi contoh penghasilan kita sebulan anggaplah 2 juta, maksimum cicilan yang kita bisa tanggung adalah 30% dari 2 juta itu 600.000 maksimum. Kalau bisa lebih rendah lebih bagus. Ya. Terus 40 itu apa? Untuk kebutuhan hidup. Ini kebutuhan hidup, kalau bisa hemat, bisa nabung lagi. Jadi hal-hal ini harus diatur. Saya pribadi juga setelah belajar banyak hal tentang begini, akhirnya saya belajar juga untuk mengatur keuangan saya. Jangan disimpan-simpan dalam satu rekening, nanti kepake. Biasanya godaannya besar seperti itu. Ketika terima penghasilan, langsung bagi posnya. Ada pos untuk 40, 30, 20, 10. Harus langsung dibagi. Kapan tergiur, bahaya. Bisa offside nanti ya, kebablasan. Ingat, tantangan kita saat ini adalah gaya hidup. Sekecil apapun, uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Ingat ya, kebutuhan hidup sebenarnya nggak besar-besar amat kok. Coba dihitung-hitung deh, biaya makan, tidur, apalagi ya. Oke lah, anggaplah pulsa, handphone kan, pulsa, anggap juga biaya listrik, nggak seberapa kok. Tetapi, sebanyak apapun uang, takkan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini tantangan anak muda sekarang, gaya hidup. Orang pakai barang A, mau juga lihat A, mau pakai A. Orang lihat handphone yang 3 kameranya, mau juga, padahal handphonenya masih baik. Akhirnya gaya hidupnya memaksakan dia untuk hidup berkekurangan. Akhirnya karena nafsunya sendiri, menjerumuskan dirinya dalam berbagai pencobaan. Yang tadinya tidak berutang, tapi gara-gara mau mengikuti gaya hidup mewah karena pergaulan, rela tuh mengutang, meminjam hanya untuk membeli barang itu. Kasih kembalinya? Belum tentu. Ya. Bagaimana mau kasih kembali lah hidup pendapatannya saja pas-pasan. Itu hati-hati ya. Hamba yang baik, hamba yang berhasil adalah hamba yang baik. Hamba yang baik membuat perencanaan, mengelola, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Tidak hanya harta benda. Tubuh saat ini kita harus pasti kelola, betul atau tidak? Minum vitamin, minum suplemen, olahraga, supaya apa? Sehat. Harus dikelola. Jangan karena tidak ada kegiatan kantor, tidak ada kegiatan usaha, pekerjaan makin sedikit, tapi makannya tetap. Apa yang terjadi? Gemuk, pasti. Tapi paling banyak dikeluhkan apa? Aduh, gemukku. Kapan ya kurus-kurusnya? Kapan kurusnya? Anda olahraga, makanan pun tidak direm, misalnya begitu ya. Harus dikelola. Harta yang lain juga harus dikelola. Bukan berarti hanya benda tok, hanya uang tok yang dikelola, tapi keluarga, hubungan harus dikelola semua. Apalagi harta rohani. Semakin jarang ketemu, apalagi sekarang kan semua via online. Makin banyak waktu di rumah, apakah jam doanya makin bertambah? Saya ragu, karena saya pun merasakan tantangan yang sama. Makin berat ternyata, ya. Jadi harusnya dikelola. Hamba yang berhasil adalah hamba yang baik. Ingat itu ya. Teman-teman pernah lihat ini? Ini adalah salah satu orang yang pernah, namanya Michael Carroll, tahun 2002. Dia profesinya tukang sampah.
ingat ya, tukang sampah, pernah memenangkan undian, teman-teman bisa lihat nilainya, 223 miliar rupiah. Besar tidak? Besar banget. Kalau saya deposito itu tidak usah kerja bisa. Apa yang terjadi? Karena dia bukan hamba yang baik, dia tidak kelola dengan baik, dia tidak melakukan perencanaan, dia tidak melakukan segala sesuatu yang seturut kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia habiskan untuk foya-foya, beli barang branded, berjudi, bahkan jatuh dalam narkoba. Bayangkan ya, padahal dulu mungkin dia tidak kenal narkoba, mungkin. Karena profesi tukang sampah kan, mau beli dapat uang dari mana untuk beli narkoba. Tapi karena banyak duit, karakternya tidak siap menerima berkat, tapi dapat berkat yang luar biasa, akhirnya apa? Tambah parah. Tidak usah lama-lama, 8 tahun kemudian, dia jatuh miskin kembali ke tukang sampah. Ironis kan? Padahal 223 miliar itu bukan uang sedikit. Anggaplah sama seperti bacaan tadi, menerima 5 talenta, upah seumur hidup. Dia 223 miliar rupiah, 8 tahun, tidak dikelola dengan baik, jatuh miskin, kembali nol seperti sedia kala. Maksudnya apa? Ketika Tuhan mau berkati kita, pasti dia tahu kadarnya kita. Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, bukan karena dia pilih kasih. Tapi Tuhan tahu kapabilitas orang. Dia tahu kemampuannya. Karena ketika 5 talenta, yang 1 talenta dikasih 5 talenta, bisa jadi sama kejadiannya seperti orang ini, Michael Carroll. Karena kemampuan orang itu, kemampuan cuma menerima 1 talenta. Tapi ketika dipaksa menerima 5 talenta, apakah makin baik? Tidak. Bisa jadi buruk. Makanya ketika Tuhan memberkati Anda dan saya, jangan pernah berpikir, Tuhan pelitnya. Kenapa saya berdoa terus tidak diberikan berkat-berkat, dan semuanya orang minta berkat uang. Jangan pernah berpikiran begitu. Percayalah, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, sama seperti 3 orang tadi, dia tahu kapasitasmu, dia tahu kapabilitasmu, dia tahu integritasmu, kredibilitas, dia tahu, dan memang kau diberikan hanya 1 talenta, bersyukurlah. Bukan berarti Tuhan pelit, karena justru Tuhan sayangi Anda dan saya. Karena Tuhan tahu ketika Tuhan berikan kau 5 talenta, padahal kau hanya bisa menanggung 1 talenta, hidupmu akan hancur. Bukan karena berkat Tuhan yang bikin hancur, tapi hawa nafsu kita yang bermain. Ya, ini jadi pelajaran. Ada lagi beberapa orang yang menang di London, saya pernah searching, silakan searching di Google. Dia menang juga berapa ratus miliar, hanya hitungan tahun, 4-5 tahun, bangkrut. Karena saya baca apa yang dia beli, semua rumah mewah, handphone mewah, kendaraan mewah, habis itu habis uangnya. Biaya pajaknya dia tidak pikirkan, biaya perawat pemeliharaan rumahnya dia pikirkan, habis karena nafsunya sendiri. Ya, itu hati-hati. Jadi hamba yang berhasil adalah yang pertama hamba yang baik. Terus hamba yang berhasil yang poin kedua apa? Setia. Setia pada proses. Banyak anak Tuhan kadang di sini cobaannya. Tidak bersedia di proses. Jatuh bangun dalam bekerja wajar. Semua orang tidak ada yang langsung keluar, langsung berhasil sukses selama-lamanya. Tidak ada. Semua orang melewati dari bawah. Tidak ada orang yang langsung, wih jadi hebat sekali, pintar sekali. Teman-teman bisa baca orang-orang yang sukses kayak Jack Ma, semua orang dari kelas bawah. Tidak ada yang langsung kelas atas. Pendiri Facebook juga demikian dari mahasiswa. Tapi semua diproses. Ya. Sehingga apa? Agar kita bisa tahan uji. Tahan uji mentalnya kita dibentuk, karakternya kita dibentuk, ya, sifatnya kita diperbarui, dibentuk, pikirannya kita dibentuk, apalagi mengandalkan Tuhan, Tuhan bentuk kita. Sehingga wadah kita yang dulunya hanya bisa menerima 1 talenta, bisa diperbesar menjadi 2 talenta. Bisa diperbesar lagi menjadi 3 talenta. Dan akhirnya berkat Tuhan itu banyak. Ya. Ingat ya, berkat Tuhan tidak selalu hanya pada harta benda. Ingat 5 harta lainnya. 5 harta lainnya juga memegang peranan penting. Ya. Tahan uji. Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Itu kuncinya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini, pekerjaan apapun, setialah, jalani. Jalani setiap prosesnya. Ada yang memang tidak enak, ada enak. Ada memang yang susah-susah
susahnya ada, memang kadang tidak susah. Dijalani. Semakin kita setia, semakin kita dibentuk Tuhan, lama-lama Tuhan kita memperbesar kapasitasnya kita, kapabilitasnya kita. Ya, itu hamba yang berhasil. Poin yang ketiga, kunci untuk bisa berhasil adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab berbicara tentang apa? Menyelesaikan hingga akhir. Jangan setengah-setengah. Baru masuk kerja 3 bulan, aduh bosan keluar deh. Dikasih pekerjaan ini, disuruh selesaikan hari ini, ditunda sampai lusa. Itu tidak baik. Apa yang bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau memang dibilang hari ini, usahakan hari ini. Ya, itu tanggung jawab. Di Kolose 3 ayat 23, saya bacakan ya. Bentar. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun Tuhan percayakan saat ini di dalam hidupmu, perbuatlah semua itu, lakukanlah semuanya itu hanya seakan-akan untuk Tuhan. Ya, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya kepada bos, kepada atasan, tapi sebenarnya tanggung jawab kita itu kepada Tuhan sendiri. Dengan begitu, saya yakin Anda dan saya bisa melewati, bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tanggung jawab. Ya, perbesar kapabilitas. Nah ini, kalau kita jalani baik, setia, dan juga tanggung jawab, secara tidak langsung kapabilitas kita itu semakin besar. Daya tampung kita semakin besar. Yang dulu tidak bisa komputer, ini contoh ya. Karena kedepannya komputer adalah hal yang paling umum. Jadi kalau dulu tidak bisa komputer, harus mau belajar komputer. Sekarang saja yang tahu komputer belum tentu dapat kerja. Apalagi yang tidak tahu komputer. Jadi harus upgrade diri. Harus perbesar kapabilitas. Harus belajar lagi yang baru agar sesuai permintaan pekerjaan misalnya. Tidak bisa kita tinggal dengan cara yang lama terus. Dulu orang door to door mungkin masih bisa. Sekarang door to door sudah tidak memungkinkan. Begini bagaimana caranya door to door? Jalan lain, ya online. Misalnya begitu ya, harus bisa cari cara, ya tanggung jawab untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Oke? Dan yang selalu beri yang terbaik. Ya, hamba yang berhasil harus berusaha yang terbaik. Ingat, hamba yang gagal, dia jahat, malas, ingat ya, ada kata malas, dan juga apa tadi? Jahat, malas, takut. Nah, takut, nah ini banyak orang tinggal dalam ketakutan. Takut gagal, takut ini, tidak bisa. Harus terus berusaha, ya. Ini hamba yang berhasil. Jadi hari ini kita bisa diingatkan kembali. Yang pertama itu Tuhan mempercayakan kita harta. Ingat ya, bukan hanya harta benda. Ada 6 harta. Harta benda hanya salah satunya. Ada 5 harta lain yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Makanya ketika kita minta diberkati Tuhan, ingatlah jangan fokus kita hanya kepada uang. Syukurilah kalau keluargamu sampai detik hari ini sejahtera, rukun. Itu patut disyukuri. Syukurilah kalau tubuhmu saat ini sehat. Ya, syukuri kalau hari ini kau masih punya teman-teman yang luar biasa. Syukuri hari ini kalau kau masih bisa ikut DF, masih bisa ikut pendalaman Alkitab. Syukuri kalau hari ini kau masih bisa berdoa. Karena ada orang yang tidur hari ini besok sudah tidak bangun. Itu berkat. Syukuri kalau kau bisa menumbuhkan imanmu. Itu harus disyukuri. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, jangan selalu pikiran hanya ada uang. Ada uang. Percaya pasti cukup kok. Pasti cukup. Cukup untuk kebutuhan loh ya. Tapi kalau kau minta berkati Tuhan, saya mau beli helikopter. Ya mungkin Tuhan tidak kabulkan. Karena Tuhan tahu ketika kau diberi berkat lebih, kapasitasmu tidak bisa nampung. Akhirnya kau akan jatuh dalam dosa. Ya, itu. Tuhan mempercayakan kita. Ingat, posisi kita itu hamba, bukan pemilik. Kita pengelola. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada pemilik. Pemiliknya siapa? Tuhan. Ya, jadi kita harus mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan setia kepada Tuhan. Sehingga sekembalinya dia, kita bisa memberikan dia hasilnya. Ya, kalau teman-teman baca Alkitab, bisa nanti dibuka lagi. Terus, ingat kita harus menjadi hamba yang berhasil. 3 poin tadi, baik, setia, dan tanggung jawab. Itu harus kita ingat baik-baik. Jangan yang satunya yang gagal. Dia jahat,
malas, ya, dan takut. Takut ini, takut itu, malas enggak usah kerja deh. Aduh, memang wabah COVID. Ya, enggak ada cara lain. Pasti ada cara. Di mana ada musibah pasti tidak semua runtuh. Ada yang selalu berkembang. Ada 1-2 hal yang bisa Tuhan beri jalan, yang bisa membuat kita semakin berkembang. Yang dulu tidak pernah jualan online, tiba-tiba jualan online. Itu hal baru, dieksplor kan, dikembangkan. Yaitu. Terus yang keempat, saya ingatkan teman-teman, saat Tuhan memberkatimu dengan melimpah, jangan tingkatkan gaya hidupmu, tetapi tingkatkan untuk memberi kepada orang lain. Karena setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, itu bukan milikmu sepenuhnya. Kadang dan kebanyakan Tuhan menitipkan berkat orang lain pada dirimu untuk disalurkan. Ya, jadi itu 4 hal yang kesimpulannya teman-teman. Jadi ketika kita bicara harta, bukan lagi hanya uang, tapi percayalah ketika kita bisa mengelola 6 harta ini, jangankan hidupmu bahagia, hidupmu betul-betul dalam perlindungan Tuhan. Kau akan mengalami damai sukacita, dan puji Tuhan pasti bisa menjadi berkat buat orang lain. Thank you. Itu saja dari saya. Mungkin ada dari moderator, silahkan. Sebelum saya tutup dengan doa. Oke, terima kasih Ardi. Thank you, Angga. Firman-Nya hari ini sangat memberkati. Jadi berbicara soal bagaimana sih mengelola harta. Jadi dulunya itu saya berpikir harta yang paling berharga bukan keluarga. Harta yang paling berharga adalah harta benda. Asik ya, Karena lagunya bagus. Gila-gila Bang. Tapi ternyata setelah tadi saya dengar dari 6 itu, ternyata tidak ada yang harusnya semuanya seimbang menurutku. Ya, karena betul. Kebetulan saya kerja kayak di perbankan, jadi kayak banyak ketemu orang yang mungkin usahanya kayak, intinya kayak ketemu orang dengan middle up, dan ada beberapa yang kehidupannya mereka bergelimang harta sih. Jadi poin kayak yang kenal itu banyak harta, tapi keluarganya itu tidak bahagia, dan kayak mereka merasa kayak hidupnya kayak ya tetap tidak enak, kayak di neraka begitu. Jadi menurutku dari kesemua 6 yang tadi Ardi sharing, harta rohani, jiwa, tubuh juga paling penting teman-teman, terutama kayak saat sekarang. Terus kayak hubungannya kita, keluarga, benda itu semuanya harus seimbang. Betul. Jangan ada yang lebih tinggi, jangan ada yang lebih rendah, tetapi semuanya seimbang. Betul sekali. Nah terus tadi bagus sekali sih semuanya, kayak bagaimana sih kita bisa memanage uangnya kita dengan baik, terutama di masa-masa pandemi ini. Jangan kayak ikut-ikutan orang mau beli apa, kita mau beli apa, sedangkan kayak penghasilannya kita mungkin ada yang berkurang atau ada yang kenapa. Tetapi kayak lihat, persiapkanlah semuanya dengan baik, terutama sudah ada pos-posnya. Jadi bisa tidak minta-minta terjadi suatu risiko seperti sekarang, kita sudah siap menghadapi resikonya, dan hidupnya kita kayak tidak terlantung-lantang atau kayak menjadi sandwich bagi orang lain kayak betul. Itu. Betul sekali. Sangat teman-teman. Nah, mungkin yang paling bagus juga itu karena kita memang harus belajar menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang setia, kayak mencintai prosesnya. Tadi saya kayak Deka Ardi cerita, tidak mungkin kita lahir keluar langsung berhasil, langsung punya keluarga yang baik. Tidak, semuanya itu diusahakan, dan proses itu ya dinikmati saja prosesnya sambil tetap mengandalkan Tuhan dan betul-betul bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan boleh titipkan di dalam hidupnya kita saat ini. Nah mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari apa yang Ardi sudah sharing? Boleh raise hand. Ya, boleh saya tanya? Ada. Ya, oke, silahkan Bro Gary. Ya, ada pertanyaan. Santai saja ya. Ada pertanyaan. Saya sudah salah dalam mengelola beberapa harta yang tadi Mas Ardi bilang. Mas, Pak.
Oh ya, Pak, Kak Ardi lah, Kak Kak Ardi. Ardi aja ya. Ya. Kira-kira apa yang harus saya beresi terlebih dahulu dari keenam harta itu? Anggap katanya kalau beberapa poin itu saya sudah gagal dalam mengelolanya. Kira-kira saya harus mulai dari yang mana? Dan kira-kira urutannya apa yang benar seperti itu? Oke, thank you. Ya, saya jawab langsung ya. Baik. Sebenarnya tidak ada urutan yang mana prioritas, tapi lihat yang mana yang paling parah. Contoh ya, kesehatan. Contoh paling parah kesehatan. Sakit-sakitan sebenarnya harus ditahu, pergi check up, enggak ke dokter. Maksudnya, cari yang paling parah dulu yang mana. Jangan, semua harus diperbaiki, tapi tidak ada bilang sesuai urutan, oh pertama ini harus berhasil, baru kedua, tidak. Harus jalan berbarengan. Jangan pikir bahwa satu selesai, dua selesai, tiga kayak urut, tidak bisa. Karena situasi beberapa kasus, itu kadang terjadi bersamaan. Dan ketika kita tidak selesaikan dengan segera, malah makin memburuk. Contoh, ada contohnya. Saya tidak tahu teman-teman ya, banyak orang belakangan ini, saya juga pernah dapat teman saya, masalah keuangan, paling gampang keuangan deh ya. Saya bukan ahli keuangan sih, tapi karena pengalaman, makanya saya banyak belajar. Ada teman kerja, dia masalah keuangan, akhirnya dia tidak bisa selesaikan, kesehatannya juga terganggu, keuangannya juga terganggu. Jalan keluar uangnya, dia menggunakan pinjaman online. Hati-hati ya teman-teman, pinjaman online itu berbahaya sekali. Bunganya itu luar biasa. Jangankan online, kartu kredit saja, bunganya itu luar biasa. Apalagi yang online. Ketika dia tidak selesaikan bersama-sama secara berbarengan, akhirnya dia lebih fokus ke uang, lebih fokus kesehatan, uangnya makin merajalela. Bunga berbunganya itu akhirnya tidak bisa bayar. Dan teman-teman harus tahu, kredit online, yang saya tidak tahu ya, online di handphone, online di web, itu bahaya sekali. Karena ketika teman-teman tidak mampu bayar, seluruh kontak di handphonemu itu akan dikirimkan SMS bahwa orang ini meminjam uang, DPO, tolong dihubungi, itu semua. Karena Dicari. saya tahu, betul dicari. Kenapa saya tahu? Saya juga pernah dapat. Jadi itu orang telepon saya loh, bilang, Bapak ini saudaranya. Hah? Bukan, saya cuma teman kerja, bla bla bla. Akhirnya dia menjadi orang DPO. Gitu. Dia terlalu fokus pada kesehatan. Dia meminjam uang gara-gara sakit. Ya, dia membiayai pengobatan sakit. Jadi harus diselesaikan bersamaan. Tidak bisa memilih ketika dia fokus kepada kesehatan hasil keuangannya makin lama makin jebol. Jadi ya memang sih susah ya kalau tidak case by case, tapi pasti bisa pelan-pelan diatur kembali, di restruktur lah, ibaratnya dievaluasi yang mana bolong, yang mana tidak, di mana kecolongan, pasti bisa. Lewat situ kita bisa tahu, oh ini harus ditutup, ini harus diperbaiki, oh ini harus begini, gitu. Kalau saya sih begitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa oh selesai satu baru satu lagi, tidak bisa. Karena kalau kejadian bersamaan itu repot. Kalau memilih berpihak kepada salah satu, betul satunya makin baik, tapi satunya makin parah. Begitu sih kalau saya. Kalau kuncinya sih saya dievaluasi saja. Evaluasi di mana kekuranganmu. Di mana yang menjadi keroknya. Nah, itu saja. Baru diperbaiki. Gitu. Kalau saya sih gitu. Ada lagi tuh kayaknya Heidi kayaknya. Oke, Ardi, jadi terima kasih. Jadi di mana harta apa yang kurang, itu yang kita lengkapi dan berusaha untuk melengkapi, sambil tidak membuat timpang yang lain. Oke, thank you. Heidi, silahkan saya unmute ya. Oke. Thank you kesempatannya. Ya. Heidi, boleh kasih nyala kameranya tolong, muka ganteng mau dilihat. Oke. Iya dong. Asik. Oh iya, kok saya mau minta saran. Jadi yang slide yang hamba yang berhasil, yang 10%, 20%, 30%, dan 40%, itu ketika mendapatkan total pendapatan, awalnya yang mana dulu dikurangi, apakah 10%? Yang pasti 10% dulu, yang setelahnya sih. 40% lagi baru 20%, karena kan jumlahnya beda. Jumlahnya beda? Oh, maksudnya kalau pengurangan 10% dulu dikurangi baru 20%. Contoh ya? Mungkin sarannya urutannya gimana? Oke. Saya kasih contoh ya. Anggaplah penghasilannya 1 juta.
100.000 langsung untuk kebaikan, untuk Tuhan ya. Saya tulisnya kebaikan untuk Tuhan. 200.000 langsung untuk tabungan atau asuransi atau investasi. 300.000 untuk cicilan maksimum. 400.000 untuk biaya hidup. Oh, oke. Iya. Kalau tanya gitu, sip. Kurang lebih ya. Oke, Hedi. Nanti nominalnya pas ketemu kok. Kalau di total kembali 1 Oke, juta. Hedi. Iya. Jadi tidak dikurangi, Hedi, tetapi dibagi rata. Langsung sampai dibagi kali rata. 100%. Oh, Ya. Iya, bukan kayak dari 1 juta, 10% jadi 900 Ya. lagi 40. Ya, jadi dari penghasilan totalnya. oke. Iya. Ngerti, Mak. Oke, Hedi. Thank you. Oke. Oke, banyak perpuluhan. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ada? Ada. Saya tadi kayak sempat berpikir pas hari dijelaskan suasana pandemi ini kayak benar-benar membuat orang, mungkin ada sebagian besar di PHK, mungkin ada sebagian besar pengusaha yang kekurangan uang. Itu pasti terjadi karena di teman-temanku banyak terjadi. Dan yang saya lihat, mereka itu kayak bukan tinggal diam dan kayak menerima keadaan, tapi kayak mereka benar-benar memakai yang namanya akal yang berasal dari Tuhan untuk kayak berhikmat, kayak mereka bukan kayak tidur diam-diam, tetapi mereka itu beradaptasi dengan keadaan. Salah satunya tadi Ardi bilang jualan online. Ya betul, juga jualan online untuk tetap mencukupi kebutuhan hidup. Jadi teman-teman mungkin kalau kayak ada yang lagi kesulitan dalam masa pandemi ini, ayo mari kita sama-sama kayak berpikir apa sih jalan keluarnya. Bukan cuma menerima keadaan ini, tetapi kita punya hikmat, Tuhan kasih kebijaksanaan, sisa minta berdoa, hikmat apa yang harus kita lakukan, hikmat apa yang Tuhan kasih, dan apa yang harus kita lakukan untuk beradaptasi dengan keadaan. Betul. Ada mungkin lagi yang mau bertanya? Ada tuh kayaknya. Siapa tuh? Pak Jimmy. Oh ya, oke. Tunggu. Silakan Pak Jimmy. Oke, selamat malam Pak Ardi. Malam Pak Jimmy. Tadi kan bilang hamba yang berhasil, salah satunya kalau saya tidak salah ingat tadi tentang butuh untuk diproses, ya betul nggak? Setia dalam proses. Setia. Setia dalam proses. Nah, mungkin saya apakah boleh misalnya Pak Ardi lebih mendetail kira-kiranya, misalnya dalam proses apa saja bagi kita, misalnya khususnya orang-orang muda dalam masa sekarang ya, itu proses apa yang kita butuhkan untuk kita lewati bersama-sama sehingga bisa berhasil bagi seorang hamba tadi. Oke. Ya itu aja. Oke. Ya, apa dampaknya ya? Ya maksud saya bisa di-share positifnya apa, negatifnya apa. Jadi teman-teman semua bisa tahu ketika proses itu dilewati kayak gini loh. Proses itu tidak dilewati kayak gitu ya. Oke. Baik. Proses saya ambil secara Alkitab biar gampang dipahami. Ada satu tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Dia sebenarnya juga mengajarkan kita menabung. Saya tidak tahu teman-teman sadar atau tidak. Satu tokoh yang menurut saya itu luar biasa. Ya, itu namanya Yusuf. Tahu ya, Yusuf? Yusuf sebelum menjadi tangan kanan Firaun, dia bukan serta-merta yang mulus perjalanan hidupnya. Bukan orang yang langsung dilempar ke Mesir, langsung jadi tangan Firaun. Tidak. Jatuh bangunnya dia, tapi justru Tuhan pakai menjadi berkat buat orang. Proses yang dia alami tidak mudah. Ditolak, dicaci, saudaranya sendiri loh ya. Dicaci, dibuang, ya, terus dijual, sudah dijual, difitnah lagi, padahal dia benar posisinya. Dia benar, difitnah, dipenjara. Keluar dari penjara, apakah dia langsung jadi tangan kanan? Belum.
pada saat dia menafsirkan mimpinya juru minum dengan juru makan, dia dilupakan. Akhirnya pada waktunya Tuhan, dialah yang Tuhan pakai menafsirkan mimpinya Firaun, 7 tahun masa subur, 7 tahun masa kering. Berapa yang dia harus menabung waktu masanya Yusuf? 1/5 dari hasil, 20%. Persis tadi angkanya. Kalau dari sekarang, proses apa yang kita harus lalui? Jelas dalam proses pekerjaan, contohnya pekerjaan. Mungkin kita dimarahi atasan. Ya mungkin, saya tidak tahu. Sekalipun mungkin kita benar. Mungkin apalagi kalau kerjanya jelek. Tapi banyak orang saat sekarang ini tidak tahan kepada hal itu. Maunya kerja yang pokoknya enak, income-nya besar, kalau perlu tiduran saja, dan tidak usah kerja keras. Itu tidak bisa. Saat sekarang, apalagi saat wabah sekarang, proses sekarang ini, itu juga mengubah saya, pola pikir, mental, tidak gampang, tapi berusaha. Ya, kadang ditolak orang, kadang diterima. Puji Tuhan kalau diterima terus, tapi kalau ada ditolak, ada mungkin dimarah-marahi, ada mungkin difitnah, banyak hal. Tetapi dalam proses itu, ketika kita bisa setia terus menjalani, asal kita benar loh ya, jangan karena kita salah ditegur dan kita tidak terima, sudah salah tidak ditegur, itu parah. Tapi kalau saat kita posisi benar, tapi tetap saja kita diproses, mungkin kita ditekan, tapi kita terus berusaha, mental kita itu terbentuk. Ya, ada di ayatnya saya lupa, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi di firman Tuhan sendiri berkata, ketika kita tekun terus melakukan hal yang sama, kita ditempa, mungkin di karakternya kita, mungkin kebiasaan kita dipangkas, tidak enak, pasti tidak enak. Ada berubah pasti, ya, tidak enak. Tapi ketika kita setia itu, lama-lama kita bisa menjadi orang yang tahan uji. Mentalnya kita bagus. Secara tidak langsung karakternya kita berubah. Secara tidak langsung kapabilitasnya kita juga berubah. Jadi dampaknya pasti ketika mungkin dulu hanya tukang sapu, contoh ya, Michael Caro, ketika tukang sapu, ketika dia belajar jadi tukang sapu yang baik dan sebagainya, sama kan, si Yusuf juga begitu. Dia menjadi napi terbaik saat dia tetap setia jalani, terus jalani asal benar ya. Ketika itu pasti Tuhan bentuk, kapabilitas semakin besar. Lama-lama, oh ini pasti pegawaiku bagus sekali. Dia hanya sekalipun hanya mungkin tukang sapu atau admin, karena kerjanya rapi, bagus, saya percayakan deh lebih tinggi lagi misalnya. Itu akhirnya buahnya seperti itu. Ada promosi, ya mungkin bukan promosi jabatan, tetapi bagaimana karakternya kita berubah dan kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Saya yakin sih begitu. Itu prosesnya, contohnya kalau saya. Ya. Jadi harus ada proses, jatuh bangunnya. Banyak orang maunya enak terus, tidak ada. Ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya memang harus bangkit, ada kalanya memang kita kadang ya harus turun lagi. Ya mau tidak mau, semua tidak bisa bilang mau enak terus, tapi yang kita harus lakukan setia dalam hal itu. Jangan baru gagal satu kali, tidak mau tidak mau kerja lagi, ditolak orang misalnya, tidak bisa. Tapi lewat penolakan itu kita bisa belajar mentalnya kita dibentuk, karakternya kita, mungkin ada caranya kita yang salah atau bagaimana. Kalau saya sih begitu. Kalau pengalaman saya sih begitu. Oke, terima kasih Ardi sudah bicara tentang proses dan kesetiaan. Masih ada? Oh, masih ada. Bapak Jimmy masih mau bicara. Yes. Oke, Pak Ardi, terima kasih. Silahkan. Ya. Ini kan teman-teman yang muda-muda ini kan, kita ini kan banyak yang yang belum berkomunitas. Mungkin sebagian besar daripada kita pada posisi sekarang yang pandemi ini kan belum punya komunitas. Mungkin bisa di-share sedikit Pak Ardi, bagaimana efek dari komunitas dalam mengelola harta. Iya. Posisi di mana komunitas peranannya. Oke. Terima kasih. Tip. Nah, saya sharing saja pengalaman pribadi. Mungkin banyak orang tidak tahu masa laluku seperti apa. Tapi kalau orang yang kenal saya dari SMP, SMA, kuliah, saya itu orangnya pertama itu pemalu. Tidak percaya kan? Karena sekarang bikin malu-malu. Ya, dulu saya itu orangnya pemalu. Jujur. Coba kalau tanya ke ceceku,
atau orang tuaku, dulu saya selalu jalan itu nunduk karena tidak pede. Saya orang yang paling tidak pede. Karena mungkin mukaku ini dulu saya rasa ini kayak musibah. Jerawatan toh, makanya kalian bisa lihat bekasnya kan. Tapi kalau ternyata sekarang kau tanya siapa yang paling ganteng, saya pasti tulis namaku Andi Bisono ganteng. Kenapa? Disitulah efek komunitas Tuhan bekerja. Ada sesuatu yang Tuhan pulihkan dalam diriku untuk bisa menjadi berkat. Jadi dulu posisiku saya minder, saya orang paling minder, tidak percaya diri, terus menganggap orang lain itu pasti jauh lebih hebat. Berdiri di depan sekarang ini kayak begini, ngomong, jangankan ngomong. Aduh, dulu kayak disuruh, kan tahu kan kalau di sekolah dulu disuruh, ayo nyanyi, maju satu orang. Misalnya saya maju terus nyanyi, itu sudah gagap. Apalagi ngomong kayak sekarang, aduh itu saya tidak pernah kepikirkan. Tapi peran komunitas di mana saya bertumbuh, dulu saya di BINUS, itu mengubah saya. Disitulah saya belajar pertama kali untuk speech. Tidak dalam lingkup yang besar, tetapi dalam hal yang lingkup kecil, PD, untuk lingkup sel. Di situ saya mulai membangun kepercayaan diri. Terus Tuhan juga pulihkan image-ku. Itu yang saya paling rasakan. Karena sejak saya ikut itu, komunitas sampai sekarang JSM, banyak hal yang Tuhan pulihkan. Dulu saya orangnya paling, kalau sudah malas, ya sudah malas nih. Kalau gagal satu kali kayak malas sekali. Tapi sekarang ada dorongan, teman-teman komunitas juga kadang memberikan semangat. Itu saya betul-betul bersyukur. Harta network bertambah, harta rohani bertambah, harta hubungan dan keluarga juga bertambah. Jadi Tuhan memulihkan itu tidak hanya satu aspek, tapi beberapa aspek. Dan itu yang saya rasakan selama join di komunitas rohani. Jadi banyak perubahannya, betul. Teman-teman kalau tidak kenal saya dari awal-awal ya, maksudnya dari SMP, SMA, saya itu orangnya paling pemalu. Jalan selalu nunduk, pasti. Tapi ketika Tuhan pulihkan diriku, banyak kata-kata yang Tuhan bilang, Tuhan sayang kamu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan akal, pikiran, dan sebagainya, itu betul-betul saya dipulihkan. Jadi yang dulu selalu dibilang bodoh, selalu dibilang malas, selalu dibilang itu Tuhan patahkan dan membuat sesuatu yang baru. Kalau saya sih begitu. Jadi dukungan komunitas bagi saya itu penting. Makanya sampai hari ini susah kalau saya tidak bisa setia karena dampaknya dalam hidup itu besar. Gitu. Kalau saya sih begitu. Oke. Masih ada Silahkan, yang lain yang lain? Atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing? Ada teman-teman yang mau sharing? Mungkin ada yang rindu selama ini DF online, tidak ada kesempatan untuk sharing. Hari ini kita buka kesempatan. Siapa sih yang mau sharing? Boleh raise hand. Sementara mungkin teman-teman berpikir mau sharing apa? Saya punya satu sharing kayak tentang musim pandemi ini. Bagaimana sih? Tadi kan Ardi berbicara soal proses kesetiaan. Jadi sebenarnya di teman-teman selku itu yang paling struggle kita adalah berdoa. PP, karena sebenarnya selama masa pandemi ini kan kita di rumah saja. Pikirnya kita lebih punya banyak waktu untuk berdoa, tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Karena waktu luang kita pakai untuk nonton drakor, ataukah nonton yang lain-lain. Pokoknya waktunya kita itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Tetapi itu struggle-nya. Dan kayak saya ingat, saya tetap harus kayak PP bagaimanapun caranya, karena sembarang saya lakukan. Contohnya kayak mengganti lagu PP, mencari yang lebih baru, dan kayak mengikuti kayak pertemuan seperti begini, terutama yang kemarin Jud itu saya tetap berusaha, walaupun saya malas, tetap mengikuti misa online. Jadi proses yang saya lalui itu, saya tetap berusaha melakukan segala sesuatu untuk mendekatkan diriku sama Tuhan, walaupun sebenarnya saya malas. Tetapi saya mau bilang, hasil yang saya dapatkan itu
benar-benar di saat kita setia, Tuhan lebih setia pastinya. Kayak saya lihat di pekerjaanku, saya kan perbankan, begitu banyak teman-temanku di bank-bank lain mungkin yang kayak merisaukan, yang namanya kayak kredit macet, fundingnya tidak jalan, bahkan menurun. Tapi yang terjadi di kantorku malah sebaliknya. Jadi saya kayak bisa saksikan bagaimana Tuhan bisa bekerja, padahal effortnya mereka itu kayak keluar kantor, bagaimana dan bagaimana. Effortku itu cuma pakai handphone, kayak menghubungi nasabah, keep contact dan lain-lain. Tapi Tuhan boleh percayakan bahkan kayak target untuk kayak kredit, funding, walaupun kredit kayak banyak yang macet, saya bersyukur sekali di kantorku tidak ada. Saya bersyukur sekali juga kalau kayak fundingnya itu bisa naik, dan saya lihat ini benar-benar karyanya Tuhan. Tuhan membuat perbedaan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kayak saya bilang saya bisa, ini dari sharingku, tapi kita bukan setia sama Tuhan gara-gara mau hubungan timbal balik, tidak. Cuman Tuhan tidak pernah berutang, menurutku sih seperti begitu. Jadi kayak bisa Tuhan mempercayakan kita suatu tanggung jawab, pasti kita juga dibantu Tuhan untuk kayak di dalam kita mengerjakan semua tanggung jawabnya itu kita, dan kita tidak bakalan pernah dipermalukan asalkan kita mau setia sama Tuhan. Begitu. Kayaknya ada Oke, bertanya. ada yang sharing. Ya, ada Jason. Oke, silahkan Jason. Jason? Ini maminya. Oh, maminya, maaf. Maaf. Tulis Jason D5. Satu kan, satu rumah jadi satu laptop. Oke. Oke, silahkan Cek. Silahkan. Ya, shalom. Semuanya Shalom. senang sekali nih, saya mau sharing ini cuma gara-gara pandemi jadinya terpending. Ya, saya mau sharing ya, sama juga seperti Angga ya. Awalnya juga kayaknya malas sekali untuk PP tuh. Lebih waktu suamiku habis meninggal itu, kayaknya saya vakum sekitaran ada 9 bulan kayaknya tuh. Saya sama sekali nggak komunitas, pokoknya nggak ada komunitas sama sekali. Jadi doa itu hanya pagi dengan malam, seperti kayak rutinitas. Dan akhirnya Stefani bilang, ayo balik lagi doanya, ayo semangat kita bantu doa. Saya bilang, ya Stef, ini kok rasanya kosong ya begitu, karena maksudnya waktu awal-awal dia baru meninggal itu, saya antar Jason, maksudnya antar anak-anak ke DFC itu, saya sudah menangis itu di gotong-gotong itu saya sudah menangis, makanya waktu itu saya masih belum sanggup untuk kembali komunitas. Dan pada akhirnya saya mencoba memaksakan diri kembali untuk kembali komunitas. Awalnya tuh dari PP dulu, dan maksudnya saya bersyukur sekali waktu itu di saat saya PP kembali, Tuhan menjamah hatiku kembali. Tuhan saya merasakan hadirat Tuhan kembali dalam hidupku, dan saya merasakan ada namanya kembali pemulihan dalam diri sendiri. Ya, walaupun memang semua itu masih butuh proses, saya percaya maksudnya proses itu tidak akan pernah selesai kalau bukan dari kita sendiri yang berusaha. Nah, sampai hari ini pun proses itu masih berlanjut. Ketika di masa pandemi ini kita harus di rumah, dan terus terang saya berusaha setiap saya PP, saya minta sama Tuhan untuk jadikan ini sebuah kerinduan, bukan sebagai rutinitas atau tanggung jawab. Dan saya rasakan itu, ya syukur 1 bulan ini saya bisa hampir full, sempat terskip beberapa kali. Dan untuk sel juga, awal-awal juga, saya kan selnya agak jauh di kompleks ID, jadi kadang-kadang saya minta sama Korsel 1 bulan 1 kali itu sel di rumahku. Nah, saya juga bersyukur di situ saya bisa juga akhirnya pelan-pelan kembali ke DF, bisa sel juga kembali, ya walaupun selnya mungkin agak jarang, tapi kalau sekarang dengan kondisi sekarang mau nggak mau harus, sekarang kan dari rumah masing-masing. Tidak ada pilihan, Cedi, yang penting ada kuota.
tidak ada penolakan di rumah, tidak ada kotak pakai wifi, sudah tidak berbicara hal lagi. Dan juga satu hal yang saya sungguh bersyukur itu sampai hari ini hampir 2 tahun kepergiannya dia itu Tuhan tetap ada di samping saya, Tuhan menguatkan saya dan anak-anak khususnya, karena nggak gampang juga bagi saya walaupun tinggal sama orang tua, tetap tanggung jawabkan sebagai orang tua di saya, bukan di orang tua, bukan di mertua. Saya sebagai orang tua itu nggak gampang untuk merawat dan membesarkan 3 anak. Dan apalagi 2 anak cowok sudah mulai remaja, yang satu masih kecil. Itu juga masa-masa yang berbeda cara penanganannya. Tapi ya, khususnya saya tetap jalani saja, saya tetap bersyukur. Satu hal yang terpenting untuk saat sekarang ini, Tuhan menjaga kesehatan kami semua di rumah ini. Karena kalau sakit itu bikin sakit kepala, karena tidak mungkin bisa ke dokter. Betul. Dan selama hampir 2 tahun ini juga, maksudnya Tuhan benar-benar yang saya rasakan itu dia tidak pernah dia tidak pernah tinggalkan saya. Itu Ji dari saya. Oke. Thank you, Cek. Ada teman-teman lain yang mau mungkin sharing, berbagi atau pengalaman bertanya dalam masa ini. Oke. Nggak ada? Ada ya? Jadi teman-teman, masa pandemi ini sebenarnya bukanlah akhir dari segala-galanya. Kalau memang kita mungkin saat ini terkena dampak efek dari pandemi, terutama mungkin di dalam kayak salah satu harta, yaitu harta benda, ataukah mungkin kita lagi tidak enak badan, kesehatan, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini untuk suatu awal yang lebih baik nantinya. Jadi teman-teman tetap semangat, dan terima kasih teman-teman untuk hadir semuanya lewat DEF Online, yang di Zoom, yang di Instagram, dan di YouTube. Thank you semuanya. Oke, teman-teman, minggu depan jangan lupa hadir ya. Nah, ini minggu depan kelanjutan dari hari ini. Kalau hari ini kita baru bicara soal harta. Minggu depan kita berbicara soal Foundation of Financial Health. Part yang pertama. Jadi jangan pernah ada miss, karena ini terus-terus berlanjut temanya tentang harta. Jadi ini kayak tentang Foundation of Financial Health. Nanti dibawakan sama Koko Michael langsung dari Surabaya. Jadi teman-teman stay tune dan tetap semangat. Oke. Tolong Ardi doa penutup. Oke, baik. Terima kasih Angga, terima kasih teman-teman. Saat ini mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, tidak hanya memberkati dalam harta benda Tuhan, namun 5 harta lainnya Engkau terus memberkati kami tanpa kami sadari sekalipun. Biarlah kuasa-Mu terus melingkupi kami Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh bersyukur memiliki 6 harta. Kami boleh menjadi hamba pengelola yang baik, menjadi hamba yang berhasil, dan kami boleh diperbesar kapabilitas kami menurut dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, dalam segala kegiatan kami setiap hari, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, semuanya kami perbuat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam hati teman-teman kami yang boleh mengikuti DF malam hari ini, dimanapun mereka berada, sekalipun hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba boleh percaya Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hati kami semua. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. God bless you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.
Puji Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kembali kita mengangkat pujian ini sebagai pujian penutup kita. Hey! 1, 2, 1, 2, 3, 4.